Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari masa bayaran membubarkan diskusi diaspora di hotel. Ketika kelompok diaspora 5 benua melakukan diskusi dalam memperkirakan sistem pemerintahan yang diikuti antara lain Dim Samsudin, Refli Harun, tiba-tiba datang kelompok massa mengganggu atau membubarkan diskusi tersebut. Kelompok massa tersebut diduga massa bayaran dari kelompok pemerintahan tersebut. Cara melakukan gangguan tersebut dengan menurunkan spanduk-spanduk, ada yang dirobek-robek di dalam ruangan rapat dan di luar hotel, sangat beringas dengan memukul lawannya. Ada dugaan kelompok bayaran tersebut pendukung pemerintahan yang akan berakhir kekuasaannya tanggal 20 Oktober tahun 2024 untuk melindungi kekuasaannya yang dari pihak lawan-lawannya. Ditambah lagi pada saat polisi mengamankan atau mengawal diskusi tersebut kurang berani menindaknya, hanya diusir-usir, dan para pelakunya seperti tidak takut sama polisi. Kalau sampai benar pengganggu tersebut, pasukan kelompok pemerintah tersebut, pendukung pemerintah yang akan serah terima jabatannya, sangat disesalkan, menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, sama dengan mengundang masyarakat untuk melakukan perlawanan, dan banyak yang tidak setuju cara-cara yang dilakukan para kelompok bayaran tersebut. Atas diskusi diaspora tersebut mirip gaya preman pasar, padahal kelompok diskusi diaspora tersebut para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berpengalaman pada tugasnya sebagai guru besar dan jenderal. Saat di samping itu, banyak komentar masyarakat yang melihat kejadian tersebut sudah mempermalukan bangsa Indonesia di 5 benua. Pimpinan diaspora bertempat tinggal di New York, Amerika Serikat, sudah 25 tahun, tetap 25 tahun tinggal di Amerika Serikat, tetapi tetap warga negara Indonesia. Ketika datang ke Indonesia sebelum masuk ke ruangan hotel, sudah berbicara dengan polisi yang menjaga keamanan hotel tersebut. Katanya polisi siap tidak akan ada penyerangan masuk ke dalam hotel. Ternyata baru masuk ke hotel, para preman sudah masuk ke dalam hotel dan merusak semua spanduk, dan polisi menganjurkan kelompok diaspora bubar dulu, nanti tidak ada penyelesaiannya. Yang anehnya, kelompok diaspora malah disuruh bubar dulu, bukannya mengamankan para preman tersebut, dan baru kali ini terjadi dari beberapa pertemuan yang pernah diikutinya. Kelompok diaspora tidak melakukan perlawanan, hanya saja setelah bubar secara acara diskusi diaspora tersebut, langsung lapor kepada kepolisian Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto mendengar kejadian tersebut, mendukung penyelesaiannya lewat jalur hukum karena sudah mempermalukan Indonesia di mata dunia. Tindakan kelompok barisan preman bayaran tersebut melakukan kekerasan dengan membubarkan diskusi diaspora, padahal kelompok diskusi diaspora sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan diskusi diaspora di ruang tertutup di dalam hotel yang banyak dikunjungi warga masyarakat yang berkepentingan. Para pelaku pembubaran diskusi diaspora seakan mematikan sistem demokrasi sebagai perwujudan kebebasan menyampaikan pendapat di tengah-tengah masyarakat. Padahal negara Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan berbicara terkait masalah kebangsaan yang selalu mendapat perlindungan pemerintah. Dalam waktu 2 hari, polisi telah berhasil menangkap 5 orang para perusuh bayaran tersebut, dan polisi sedang melakukan pemeriksaan atas pelaku pembubaran diskusi diaspora dan melakukan pengerusakan barang-barang hotel tersebut. Ada dugaan diskusi diaspora membicarakan penjatuhan pemerintah yang akan habis masa tugasnya, sehingga menyuruh masa bayaran
untuk membubarkan agar tidak berlanjut diskusi tersebut secara mendetail rencana buruknya tersebut. Mengingat selama ini sudah banyak dosa-dosa yang melanggar aturan hukum dan merusak sistem demokrasi di tengah-tengah masyarakat hanya demi kepentingan keluarganya, terlebih untuk kepentingan Gibran Rakabuming yang ingin menjabat calon wakil presiden padahal umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat umur calon wakil presiden minimal berumur minimal 40 tahun. Atas keinginannya itu mendesak Presiden Joko Widodo selaku orang tuanya kepada besannya Anwar Usman atas permintaan Presiden Joko Widodo. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sah yang melanggar hukum terkait masalah umur. Hanya saja semua aparat negara terlebih aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sah karena semua aparat penegak hukum, semua bawahan Presiden Joko Widodo tidak berani berseberangan dengan atasannya, sehingga Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi keinginannya. Demikian juga Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Demikian juga menginjak-injak sistem demokrasi bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena semua pejabat negara termasuk jabatan presiden dan jabatan menteri tidak boleh ikut kampanye, harus netral ketiga calon dan calon wakil presiden, kecuali Presiden Joko Widodo selaku incumbent atau turut sebagai calon presiden, padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat presiden selama 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019 sesuai aturan konstitusi. Juga Presiden Joko Widodo melanggar aturan hukum untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming mengadakan bansos berupa beras dengan jumlah banyak senilai 450 triliun, lalu Presiden Joko Widodo ikut membagi-bagi sembako tersebut kepada masyarakat pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming di depan Istana Negara. Demikian juga Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian ikut membagi bansos berupa beras kepada masyarakat salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya Airlangga Hartarto tidak boleh ikut membagi sembako karena sebagai menteri selaku pejabat negara. Juga Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan turut membagi sembako berupa beras kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian beras tidak merata kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, membuat pengadaan beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup.
Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Berdasarkan dosa-dosa atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menginjak-injak hukum dan merusak sistem demokrasi di Indonesia, dengan alasan tersebut, kelompok diaspora melakukan dialog untuk memperbaiki penegakan hukum dan penegakan sistem demokrasi di Indonesia. Harapan saya, polisi secara tegas menindak preman bayaran tersebut. Polisi jangan hanya berpura-pura hanya menangkap sekitar 5 orang, sedangkan yang turut melakukan pengerusakan dan pembubaran diskusi diaspora tersebut cukup banyak orang yang terlibat. Karena atas pembubaran diskusi diaspora tersebut sudah mempermalukan bangsa Indonesia di 5 benua. Sekian dan terima kasih.